Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah dari D3 Kebidanan dengan NIM 243321. Di sini saya akan mengumpulkan tugas saya dengan dosen kita yang bernama Rohiatul Zana SSTMKes. Di sini juga saya akan mempraktekkan dengan 60 langkah APN dengan Perskas persalinan normal. Kita simak videonya. Selamat pagi Bu, apakah benar dengan Ibu Laiko yang berumur 25 tahun? Iya Ibu, benar. Baik, perkenalkan, nama saya Bidan Marwah ya Bu ya. Saya akan bertugas pada hari ini Bu. Apakah Ibu sudah ingin menerang ataupun mulus-mulus Ibu? Oh, jika sudah, iya baik. Jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan pada vagina Ibu ya terlebih dahulu. Baik. Lalu kita buka di bagian vagina Ibu, kita lihat ada tekanan pada anus, lalu kita lihat juga nih ada perineum yang menonjol ya. Lalu kita lihat vulvanya juga sudah membuka. Baik, jika sudah, ini udah pembukaan 2 ya Bu ya. Udah kala 2, udah masuk kala 2. Baik, di sini saya akan nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada vulva hygiene Ibu ya Bu ya. Nanti saya akan juga memeriksa di bagian dalam vulva hygiene Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia saya akan siapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, kita tutup kembali, kita siapkan alat. Di sini kita buka dulu ininya, kita buka squid. Jangan sampai terkena squidnya ya, lalu kita langsung tutup. Kita higienis ataupun steril. Lalu kita buka ampul terlebih dahulu. Ya. Kita akan perlak pada Ibu. Oke Ibu ya. Ini kita persiapkan diri untuk memasang APD. Pertama-tama kita memasang APD terlebih dahulu. Oke, seperti contohnya. Oke, baik. Setelah itu lakukan cuci tangan 6 langkah. Habis itu kita buka ininya, box steril. Kita buka pemasangan handsful. Lalu kita masukkan cairan oksitosin 10 cc. Jika sudah, kita lakukan penutupan juga splitnya dengan warhead. Kita pinggirkan cover, lalu kita tutup. Lalu kita dekatkan alat. Nanti Ibu kita buka, dekatkan alat. Lalu kita gunakan handsphone satunya untuk menghindari terjadinya infeksi. Baik, lalu kita periksa bagian vulva hygiene Ibu. Baik Ibu, kita celupkan kapas dengan air ditetek, kita basuhi biar terjadinya lendirnya biar lepas, biar bersih. Kita lalu bagi 2 kapasnya, kita bersihkan di bagian pertama di labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, lalu di bagian sebelahnya kita buka di bagian labia minora terdekat, lalu di bagian minora terjauh kita lihat lagi, kita buka di bagian atas vestibulum perineum, dari perineum ke anus memutar seperti ini ya. Kita bersihkan. Jadi kita melakukan pemeriksaan dalam. Baik Ibu, jika tangan saya sudah masuk, Ibu bisa tarik nafas Ibu ya. Tarik nafas, kita susuk dengan jari telunjuk. Baik, kita raba, tidak adanya forsio, lalu juga kita raba lagi di bagian dalamnya. Selanjutnya di sini tidak ada dan udah pembukaan lengkap ya Bu ya. Juga teraba ya, ini ketubannya masih utuh dan konsentrasi belakang kepala. Penurunan sudah di HOTS 3 ya Bu ya. Ini juga di sini posisi ubun-ubun kecil di kanan ya Bu ya. Di sini molase tidak ada juga ya Bu ya. Lalu di sini karena ketubannya masih utuh ya Bu ya, kita melakukan pemecahkan ketuban dengan pakaian setengah convert. Lalu kita balik badan seperti ini. Lalu kita susur. Kita yang bagian runcing kita hadapkan di bagian jari kita agar tidak terkena pada vagina Ibu ataupun area Ibu ya. Itu kan
Sudah, lalu kita lihat kontraksi ibunya, adanya kontraksi atau tidak, terus adanya kandung kemih atau tidak. Jika tidak ada, sudah kontraksi, lalu kita putar dan torehkan. Tarik. Hadapkan ke jari lagi, kita tarik, kita taruh di bengkok. Buka, jika sudah, lalu kita lebarkan ketuban, lalu kita rasakan tidak adanya penurunan ekstremitas, lalu kita susul dan tidak ada juga denyutan seperti tali pusat, ya. Keluarkan, ibu bisa tarik nafas ya, yuk, sudah. Oke, keluarkan, lalu kita nilai air ketubannya itu jernih, masih yang khas dan tidak tercampur oleh mekanium. Lalu volume juga di sini 1200. Oke, jika sudah kita bersihkan alat. Lalu kita lepas sarung tangan kita. Kita cuci tangan melangkah seperti biasa. Lalu kita lakukan denyut janin pada bayinya. Kita lakukan DJJ pada ibu. Kita lakukan DJJ pada dedenya di abdomen ibunya, kita dengar. Lalu kita sekalian tangan sebelah kiri kita lakukan pada bagian pergelangan tangannya untuk mengecek nadi ibu. Oke, kita dengarkan agar tidak terdengar bisik khusus dengan denyut janinnya, kita bedakan ya. Oke, normal. Denyut nadinya itu 88 kali per menit. Kalau DJJ-nya 120 normal ya ibu ya. Semuanya normal. Pemeriksaannya normal semua ya. Untuk bayinya juga normal, tidak ada kendala. Ini juga udah pembukaan 10 ya, udah siap melahirkan ibunya. Iya. Aku juga pengen melahirkannya posisinya seperti apa senyaman ibu. Nah, saya juga ada ini nih beberapa contoh untuk seperti menungging ataupun kiri kanan ibu bisa juga, ataupun ibu juga mau seperti kayak gini juga bisa. Ibu, apakah ibu ingin merubah posisi apa seperti ini aja? Oh, seperti ini aja ibu ya. Oke, baik, seperti ini aja. Baik, jika seperti ini aja ibu bisa tekuk kedua kaki. Lalu ibu ini kakinya ditekuk ya bu sampai ke perut ibu, yang abdomen ibu ya, perut ibu. Lalu di sini ibu kesini tidak oleh siapa, keluarga atau suami ibu? Suaminya ibu ya. Oke, nanti saya panggilkan suami ibu untuk mendampingi ibu ya bu ya. Oke, kita sudah ada pendampingnya kayak suami ibu, kita konseling kepada suaminya. Jika bapak nanti kalau ibunya pengen minum ataupun berkeringat bisa dikasih minum. Kalau misalkan berkeringat bapak bisa lapin ya keringat ibunya. Nah, sekalian pegangin. Terus ibu udah tahu cara mengedan belum? Nah, jika belum kita kasih konseling pada ibu seperti nanti ibu mengedan ini ya, dagu ibu menempel ke dada ibu seperti ini. Lalu gigi ibu ketemu yang bawah sama atas ibu ketemu ya kayak gini giginya. Nah, ibu usahakan tidak ada suara ya bu ya, tidak bersuara. Ibu usahakan pandangan ibu ke perut ibu ya bu ya, dan jangan sampai ibu tuh sampai merem perut ya. Iya ibu. Baik ibu, jika ada his ataupun kontraksi yang sangat kuat ibu juga bisa sambil mengedan ya bu ya. Bapak jika ibunya ingin mengedan nanti panggil saya saja ya bu ya. Baik ibu, saya tinggal dulu sebentar ya bu. 5 menit kemudian bapaknya minta tolong kepada saya untuk melakukan pasca persalinan karena si ibunya sudah tidak kuat lagi dengan kontraksi ataupun adanya his pada si ibunya. Ibu sudah ingin mengedan ya bu ya, udah ini ya, udah nggak kuat lagi ya bu ya. Sebentar ya bu ya, saya siapkan alat dulu, tidur dulu bapak, tenangin ibunya ya. Ya oke, kita siapkan alat seperti bedong, kita siapkan untuk si bayinya lahir, kita siapkan, jangan lupa. Lalu kita siapkan juga handuk dan atasnya untuk mengelap si dedeknya ya. Kita siapkan handuk, lalu kita pasang underpack agar tidak kemana-mana darah si ibunya. Jadi ibu agak diangkat sedikit ya bokongnya, maaf. Kita pakai sarung tangan. Seperti biasa kita jepit sarung tangannya, lalu kita pasang. Usahakan tangan kita yang terkena yang di dalam ya, jangan yang di luar agar tidak terjadinya infeksi pada ibunya. Untuk mempertahankan kebersihan persalinan higien ibu. Ayo ibu mengedan ibu, ayo ibu mengedan, ya ibu tahan ibu, yuk tarik nafas, buang. Ayo di sini sudah menonjol ibu ya, pada si dedeknya. Terus kasih ibu, ini sudah menonjol ya pak, lalu sudah kelihatan ibu, iya benar sudah menonjol. Oke baik, kita ambil duk steril. Lakukan sepertiga gini, segitiga. Lalu kita sanggah di bagian bawah kepala bayinya. Ayo ibu kita ngedan lagi ibu, yuk mulus ibu ya, ayo tahan ibu ya, tarik nafas ya. Baik ibu, yuk tarik nafas ibu, baik. Lalu kita lakukan jika sudah terlihat pada bagian pada bayinya sudah keluar 5-3 cm, lalu kita lakukan steneng pada ibu agar tidak terjadinya lobekan pada vagina ibunya ya. Lalu kita lakukan steneng.
Ayo ibu terus ibu, ayo. Iya baik benar bagus ibu terus lah. Lalu kita lihat sudah terlihat di bagian lehernya, leher bayi sudah terlihat. Lalu kita raba adanya lilitan tali pusat atau tidak. Kita lihat, oh jika tidak ada berarti bagus. Jika ada lilitan tali pusat lalu kita korek, lalu kita keluarkan pada lilitan tali pusat tersebut. Lalu terus ya ibu. Lalu kita tunggu putaran paksi dalam ya. Lalu kita lakukan seperti ini ya, putaran paksi dalam. Nah, lalu kita lakukan bipariental pada kepala tersebut, kepala bayinya. Seperti ini. Nah, lalu kita tunggu adanya kontraksi lagi, seperti his lagi, ayo ibu, dorong. Lalu kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas, tarik lagi ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Lalu kita tahan seperti ini, lalu kita susur terus, lahirlah bayi seperti ini. Oke baik. Kita lihat oh ya bayinya naik semua nih bu ya, dan ini juga dedenya cowok dan kemerahan juga ya bu ya. Kita lap ya, kita nilai juga aktif ya bu bayinya, dedenya. Lalu kita ganti dengan bedong si dedenya. Kita pastikan tidak adanya janin kedua ataupun seperti ini. Kita nilai juga kontraksinya bagus atau tidak ya, tidak ada janin yang kedua, kandung kemih kosong ya, kontraksi juga bagus. Kita akan menyuntikkan oksitosin. Lalu kita akan lanjut dari ibu, kita akan melakukan penyuntikan oksitosin terlebih dahulu ya untuk meringankan kontraksi ibu. Lalu kita ambil kuil, kita ambil alkohol swab, lalu kita ukur sepertiga di bawah paha, dua tangan ini. Lalu kita aspirasi, ada benar, kita tusuk, lalu kita cek alkohol swab, lalu kita buang. Itu pada kali pusat. Kita gunting plasentanya sudah, lalu kita buka klem agar tidak terjadi perdarahan pada plasentanya. Kita lepas. Taruh alat untuk melakukan pemotongan pada bayi agar si bayinya disusui pada ibunya. Ibu bayinya sehat ya, cowok juga ibu. Saya akan taruh di dada ibu ya, biar si bayinya mencari peti susu ibu. Ibu, maaf ibu, ini ibu, nah, sudah biar tidak kelihatan. Ibu dedeknya biar nyari putih susu ibu ya. Oke baik. Tadi sudah dilakukan suntikan oksitosin untuk kontraksi ibunya. Lalu kita lihat adanya tali pusat memanjang atau tidak. Kalau jika ada pemanjangan tali pusat, kita klaim untuk jarak yang agak dekat, seperti jarak 5 sampai 10 cm. Kita klaim, lalu kita lihat, lalu kita aspirasi. Kita lihat di sini pelepasan plasenta, dan di sini juga tadi yang saya jelaskan tali pusat memanjang. Itu adanya semburan darah tiba-tiba. Rasakan ini perut ibu double bulat. Lalu kita lakukan dorsocranial untuk melakukan kontraksi pada cranial untuk melahirkan plasenta. Seperti ini. Lalu jika sudah terlihat, kita tarik ke bawah. Ibu tahan ibu ya, dari ke bawah lalu tarik ke atas. Terus kalau plasentanya sudah menonjol dan terlihat, kita tangkap seperti ini. Lalu kita sanggah, lalu kita buka secara jarum jam seperti ini. Lalu kita tangkap, kita siapkan wadah buat si plasenta si ibu. Lalu kita cek menilai kontraksi ibunya. Ya, bagus ibu, selama 15 menit kita masase. Ibu juga ajarkan ibu atau bapaknya untuk melakukan di rumah juga gitu. Baik, lalu kita selanjutnya kita periksa di bagian plasenta, kita kelengkapan plasenta. Di sini ada selaput amnion dan kornion. Yang kornion menghadap ke ibu, yang amnion, selaput amnion yang bagian luar ini yang menghadap ke bayi. Lalu kita cek bagian plasentanya, kita buka. Lalu kita buka, kotiledonnya lengkap, kita ukur panjangnya ini, kotiledonnya lebarnya 20 cm. Lalu kita ke bagian plasentanya ya. Untuk itu kita balik, kita lakukan ketebalannya itu 3 cm. Lalu kita cek juga plasentanya panjangnya seberapa. Panjangnya kurang lebih itu 40 cm ya. Kita lihat juga tali pusatnya di tengah ya, di bagian tengah di sentralis. Kita simpan plasenta.
Kita cek bagian vaginanya adanya pendarahan atau tidak. Lalu kita lakukan restorasi pada vagina ibu. Lakukan tap-tap di bawah di jam 6, tap-tap, kita buang. Kita lanjut di jam 9, tap-tap. Kita lakukan lagi di jam 12, tap-tap. Lalu selanjutnya di jam 3, tap. Kita tap lagi di jam 6 biar lebih bersih. Oke, jika sudah baik, tidak adanya luka laserasi, lalu kita konseling kepada ibu untuk dan konseling kepada ibu dan bapaknya cara masase pada ibu ya, Pak. Nanti ataupun ibu nanti ibu bisa masase sendiri ya seperti ini. Ibu bisa masase, nah jika ada benjolan ataupun kontraksi itu bagus ya Pak ya. Bapak bisa masase si ibunya, ibu juga bisa masase sendiri ya seperti ini. Nah, selama 15 detik aja ya Bu ya, ataupun Bapak nanti di rumah bisa lakukan sesering mungkin di pas di abdomen si ibunya ya, yang pas kontraksi yang agak panas seperti ini nih ya Bu ya. Oke, nanti jika terasanya sudah lembek, tidak adanya kontraksi pada ibu lagi, nanti bapaknya tuh ini bisa panggil saya lagi ya Pak ya. Nah, khawatir adanya pendarahan Pak? Iya benar sekali. Lalu kita cuci tangan di air klorin dan celupkan lagi di air DTT. Kita cek nadi ibunya normal 70 kali per menit. Kita lihat juga si dadanya, ibu gimana dadanya, udah nyusu atau belum, udah ketemu belum putih susunya, sudah, oh jika sudah, oh pintar ya bayinya, jika sudah kita lihat juga pernapasan si dedeknya, kita lihat semenit itu berapa kali per menit, itu 33 kali per menit, normal juga ya Bu ya. Kita bersihkan alat seperti itu steril, taruh, lalu kita pasang paslap untuk membersihkan pada area si ibunya. Celupkan air klorin, udah jauh dulu, kita sekalian lipat yang kanan, tangan kanan yang tidak pakai steril, waslap ini kita lipat bagiannya yang ini, lalu kita cuci lagi keras, celupkan lagi bagian sini, kita ibu agak angkat lagi biasanya kita lipat juga. Semuanya, tempat tidurnya, bednya, jangan lupa sudah semua kita simpan ke DTT. Lalu kita lap lagi di bagian ibunya, satu kali lagi di air DTT. Celupkan lagi, kita peras. Kita lakukan hal yang sama seperti ini, biar bersih dan tidak terkena infeksi. Oke, baik, sudah selesai semua. Wah, kita lakukan pakaian pembalut pada ibu. Ini dalam, pakai celana dalam juga sudah. Lalu kita tutup pakai selimut, ya tidak kelihatan. Seperti ini. Kontaminasi alat kita taruh ke bawah semua alat-alat. Akan sterilisasi semua. Di air klorin ini ya. Dua. Sudah buka, kita taruh lagi dua. Kita bersihkan diri pakai waslap. Kita celupkan dari klorin lagi. Semua sudah. Lalu kita teteh sekarang kita keras, kita lakukan juga. Taruh, sudah. Lalu kita buka alat-alat kita. Sudah. Kita lakukan cuci tangan lagi 6 langkah seperti biasa. Sudah selesai. Kita ambil termometer untuk mengecek suhu ibu dan tensi untuk lakukan tekanan darah pada ibu. Ibu, kita cek dulu ya tekanan darah ibu. Kalian juga saya untuk melakukan untuk suhu ibu dicek dulu ya, kita tanya dulu suhunya. Kita buka tensinya. Masukkan dulu tangannya. Oke.
berarti normal ya Bu ya. Untuk suhunya juga kita lihat 36,5 derajat Celcius, normal juga ya Bu ya. Untuk suhu juga itu sudah normal. Kita taruh lagi alat-alatnya. Lalu kita cek di bagian vagina ibu, di pembalutnya adanya perdarahan atau tidak. Lalu kita cek kalau misalkan perdarahannya penuh atau tidak, kita cek juga, dan ternyata tidak, masih normal. Jadi kita konsul kepada ibu. Ibu lahirannya normal ya, udah baik semua, tidak ada kendala. Ini udah selesai. Ibu juga nanti juga ibu jangan lupa makan juga apa aja sekarang ya udah bisa ya, tidak adanya pantangan, tapi adanya pantangan juga ya, jangan makan makanan yang pedas juga gitu ya, dan pedas. Nah untuk minum juga jangan lupa biar tidak terjadinya dehidrasi ibu ya, sayurnya banyakin biar asi ibunya banyak itu ya. Lalu jangan lupa juga istirahat ibunya, dijaga jika dedenya bobo, ibu juga ikut tidur. Kalau misalkan ibunya dipamping bisa gantian mau menjaganya dengan suaminya, biar dedenya dijaga sama suami ibu dan ibu juga bisa istirahat ibu ya. Baik ibu, jika tidak terjadinya kontraksi, ibu bisa panggil saya lagi ataupun bapaknya bisa panggil saya lagi ya Pak ya. Terus ataupun perdarahannya yang banyak, ibu juga bisa langsung panggil saya kembali ya Bu ya. Oke baik, ibu istirahat dulu ya, istirahat yang cukup dulu. Ibu saya pamit dulu ya Bu, Pak saya pamit dulu ya. Iya ibu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Maupun adanya kendala ataupun kekurangan pada video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.